Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Bapak yang di sebelah saya yaitu adalah Mas. Tua benar kita. Yang saya Pak. Oke. Mas yang di sebelah saya ini namanya Mas Ahmad Fauzi, Magister Pendidikan, riwayat pendidikan yaitu S1 dan S2 di IAIN Pontianak, riwayat organisasi yaitu di Cyber Borneo Nusantara atau MUI atau MUI Kalbar. Selanjutnya staf KUB di Kalimantan Barat, alamat di Pontianak. Saya bisik-bisik tadi Bu, statusnya masih single. Alhamdulillah ya, siapa yang di sini masih single? Kacau. Iya. Nanti materi yang akan beliau sampaikan yaitu tentang peran Fatayat NU dalam era digital, memanfaatkan media sosial untuk dakwah Islam aswaja. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama di dalam ruangan ini duduk sini. dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Duduk sini. Yang terhormat Ibu PC Fatayat NU Kabupaten Landak, Ibu Nyai Heli. Yang terhormat Ibu Suswanti. Yang terhormat Ibu Erna selaku Ketua Fatayat NU Kecamatan Mandor. Yang terhormat Ibu Ketua Siti Aminah Sarjana Pendidikan. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi rekan-rekan dan sahabat-sahabati kita semua, semoga kita selalu sehat walafiat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan saya tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ahmad Fauzi selaku pembawa materi Mas Fauzi yang akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan peran Fatayat NU dalam era digital dan memanfaatkan media sosial untuk dakwah Islam aswaja. Kepada panjenengan, monggo. Bismillah. Qul ja'al haqqu wa dhaqal batil. La takallamun illa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Saya dipanggil Bapak serasa lebih tua 20 tahun.
Ngapunten Bu, ini sebenarnya saya masih muda, ini masih bocil sebenarnya. Cuman muka kelihatan tua. Boleh. Berapa Mas? Usia masih 33, santai, masih 33, santai. Sepantaran ya. Soalnya dipaksa ini. Kalau dipaksa ya mau tak mau lah harus ngaku kan. Ya, alhamdulillah yang kami hormati, kami muliakan Ketua Fatayat PCNU, Ketua Fatayat NU Kabupaten Landa, guru saya Ibu Heli Umi Mustalihah, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Mandor, kemudian sahabat-sahabat panitia serta para peserta. Ini ngapunten, ini mau manggil Mbak atau sahabati atau apa, bingung saya ini karena kita tidak tahu umurnya. Kalau saya tadi kan sudah tak bocorin ya, tapi sudahlah saya panggil sahabati saja ya, karena di Fatayat itu sudah menjadi panggilan akrab. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di acara latihan kepemimpinan dasar atau latihan kader dasar ya, LKD Fatayat NU, PAC Fatayat NU Kecamatan Mandor. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya hingga umatnya sampai akhir zaman. Pertama, saya Al-Fakir mengucapkan terima kasih pada mobil khusus pada Ketua Fatayat NU Landa, guru saya ini, senior guru pergerakan. Kalau dengan beliau ini saya banyak belajar. Beliau bisa membuktikan ya, meskipun perempuan tetap bisa berorganisasi, tidak hanya mengurusi persoalan-persoalan dapur, sumur dan yang lain-lain gitu kan, tetapi juga bisa mobile, berorganisasi ya, aktif di mana-mana tempat. Pokok kalau di Pontianak tuh ketemu beliau terus gitu kan, di mana ada beliau disitulah ada NU gitu kan, ada NU dan ada beliau. Kalau nah ini harus menjadi salah satu inspirasi lah, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi sahabati yang lain ya, karena memang hakikat berorganisasi ini ya menjadi sesuatu yang penting gitu. Kalau kita hanya ngurusi hal-hal yang sifatnya domestik itu tentu biasa kan? Tetapi kalau berorganisasi itu menjadi nilai plus gitu. Maka salah satu kriteria istri saya itu nanti kelak itu ya cinta organisasi. Itu bocoran bocoran intermezzo aja ya, biar enggak tegang sebenarnya, karena ini pengalaman pertama ngisi di Fatayat. Kalau di PPNU sudah biasa, tapi di Fatayat ini baru pengalaman pertama. Jadi biasa kalau pengalaman pertama itu kadang bingung apa mau dibicarakan gitu kan. Kedua, saya memang diminta untuk bicara soal media, karena memang hari ini media itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan kita hari-hari ya. Nanti kita akan kenal bagaimana sebenarnya memfungsikan media ini, apalagi ya kader-kader Fatayat NU ini kan pasti sudah tidak asing dengan media ini. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai kader Fatayat NU bisa memanfaatkan media, ruang digital itu dalam rangka dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau dulu para wali kita kan dakwahnya pakai gamelan ya, pakai gending ya, wayang gitu.
siir-siiran, ilir-ilir gitu ya. Nah sekarang dakwahnya karena eranya digital, eranya medsos, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus menggunakan. Nah kita perlu tahu tentunya seberapa penting urgensi kita memahami media sosial ini. Monggo next Mbak. Nah ini tidak begitu penting sebenarnya, tapi penting untuk saya sampaikan gitu ya. Siapa tahu mau berkenan jadi follower gitu kan. Saya kesini juga sebenarnya selain bersilaturahim juga tujuannya nyari follower sebenarnya. Jadi lebih baik ngaku Bu ya daripada di belakang nanti. Ini. Jadi ini mungkin medsos ya. Meskipun medsos saya lebih banyaknya sampah ya. Jadi mohon difilter lah mana sampah mana tidak gitu ya, dilihat-lihat gitu. Tapi mungkin ya saya lebih banyak nanti di Facebook, di Instagram juga aktif. Baru-baru ini sebenarnya aktif juga di TikTok, ya, tersesat di TikTok gitu ya. Cuman TikTok saya enggak saya masukkan di situ. Nanti bisa di follow gitu ya. Di ini Insya Allah juga saya banyak share di situ tentang informasi-informasi keaswajaan. Monggo next. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Pertama, sudah pakai internet enggak hari ini? Ya. Kira-kira buka apa itu di internet pagi-pagi? TikTok? WA. Yang paling sering WA ya? Good morning everybody gitu ya. Statusnya buat apa? Buat status atau stalking status orang gitu ya. Oh, lihat notif siapa paling atas ya. Wah, ini kalau dari someone ya senang rasanya gitu ya. Gak apa-apa Bu, karena saya juga mengalami yang begitu-begitu gitu kan. Nah, sama-sama pernah muda sebenarnya gitu. Jadi kita gitulah. Jadi yang paling sering WA atau scroll TikTok ya. Kemudian punya akun media sosial apa di sini rata-rata? Facebook ya. Kalau Facebook berarti kita generasinya sama. Karena nanti kalau kita lihat tipologi media sosial itu, Facebook, Instagram, TikTok itu nanti beda-beda, mencerminkan umur biasanya. Kalau Facebook itu biasanya umurnya usia-usia Bu Heli sampai saya gitu kan. Generasi 95 ke bawah ya. Tetapi kalau sudah 95 ke atas, 95 sampai 2000, 2005 atas itu sudah mainnya Instagram ya. Instagram, Reel Instagram kan, atau bahkan TikTok ya. Ya kalau TikTok ya Bu Heli juga main TikTok, saya juga main TikTok, tetapi kadang-kadang desainnya pasti beda dengan yang generasi setelah kita gitu kan. Generasi setelah kita itu biasanya jauh lebih atraktif desainnya ya. Ya, penggunaan aplikasi atau apa. Kalau kita kan paling hanya sekedar posting apa kegiatan gitu kan, foto slide gitu, dikasih keterangan dan sebagainya. Kalau mereka kan banyak ininya. Kemudian biasanya apa yang dicari kalau di medsos itu? Biasanya apa yang dicari ibu-ibu? Informasi. Yakin informasi? Gosip. Saya tidak yakin. Pasti keranjang kuningnya yang penuh. Nunggu antrian CEO ini udah banyak. Aduh, ya Allah. Tapi betul Bu ya. Tidak tercheck out ya. Tapi betul ya Bu ya, yang dicari itu ya. Lihat barang bagus ini kok barang bagus murah gitu kan. Ya memang tipikalnya begitu, gitu kecenderungannya begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian media sosial itu yang paling tinggi apa. Ya. Next. Nah ini secara umum ya data-data terkait dengan penggunaan media sosial dengan jumlah penduduk. Secara umum mungkin kita ini di sini pasti punya perangkat mungkin saja lebih dari satu ya.
satu. Entah kepentingannya apa itu kita nggak tahu gitu ya. Kalau biasanya kalau ibu-ibu mungkin kalau yang jualan atau aktif di e-commerce perangkatnya lebih dari satu untuk jualan, biasanya satu untuk pribadi gitu ya. Karena biasanya akun itu dipisah. Makanya di data ini pengguna mobile itu hampir 2 kali lipat jumlah penduduk Indonesia. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia sekitaran 278 sekian dan pengguna seluler itu 353, hampir 1,5 ya. Artinya ada kemungkinan satu orang memiliki satu perangkat, lebih dari satu perangkat. Nah, itu biasanya tergantung, dan ini tidak bisa dipungkiri. Jangankan perangkat ya, nanti akun media sosial aja ibu rata-rata punya berapa akun media sosial? Pasti lebih dari satu kan? Nah, satu. Facebook aja kadang-kadang lebih dari satu. Satu untuk stalking mantan gitu kan. Satu pribadi, satu yang untuk akun-akun. Kalau di TikTok itu biasa ada istilah, saya baru ngerti itu, ada akun-akun kecil gitu kan yang sering keluyuran gitu kan. Nanti akun besar ada yang levelnya tinggi gitu ya. Nah itu yang biasa jadi akun utama gitu. Tergantung kepentingannya banyak ya. Next. Nah ini populasi berdasarkan ini ya, penggunaan data-data ini ya. Laki-laki perempuan. Next lagi. Ini nanti dibaca aja tentang media sosial dan sebagainya. Next. Ini hanya sekedar gambaran screen time ya rata-rata. Nah, kalau ibu-ibu, sahabat-sahabati mau ngecek screen time itu di HP biasanya ada di bagian perawatan atau kebiasaan digital. Dicek aja screen time kita itu, waktu kita mengakses perangkat itu berapa. Nah, rata-rata itu 7 sampai 8 jam screen layar ya, waktu layar. Makanya sekarang ini kalau bisa ada ya, susah ya, kita mau puasa medsos itu susah, puasa HP itu susah. Sesuatu yang rumit sekarang gitu. Belahan jiwa dah. Iya, karena sudah menjadi belahan jiwa. Bangun tidur bukan ingat sholat subuh atau ngecek notifikasi HP. Nah itulah, disitulah mulai screen time kita dihitung gitu. Sampai nanti tidur lagi. Memang tidak semua Bu, tapi sebagian besar. Sebagian besar begitu. Sebagian besar begitu. Dan memang itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita lalui, kita hindari, karena memang sudah hari-hari seperti itu. Apalagi yang memang hari-harinya sudah bekerja di dunia IT, dunia medsos itu. Ya dibilang adiktif ya, mau tidak mau, suka tidak suka gitu kan. Makanya saya bilang kalau sehari saja misalnya tidak ada akses internet, itu kita pusing 7 keliling. Pasti komunikasi terhambat. Nah, ini karena betapa pentingnya kita medsos itu. Next ya. Nah, ini kecenderungan nih ya tadi. Main reason for using the internet. Jadi beberapa alasan kenapa orang menggunakan internet. Rata-rata ya alasannya pertama nyari informasi, kemudian berelasi ya, berteman di medsos. Ada loh kadang teman, kecenderungan sekarang ini tetangganya sendiri tak kenal, tapi yang jauh-jauh kenal. Banyak temannya di Aceh, di Sulawesi, tapi tetangganya seorang tak kenal. Nah itulah medsos kita hari ini menyajikan fenomena seperti itu. Bisa jadi dia itu hari-harinya terlihat tertutup, tetapi perilaku medsosnya itu terlihat orang yang supel, yang mudah bergaul. Nah itulah medsos ya. Media itu menjadikan kita itu bisa memiliki lebih dari satu identitas. Itu tidak bisa dipungkiri, dan hari ini memang menjadi realita. Saya baru mengamati ya fenomena TikTok, lagi aktif di TikTok. Ada yang sampai menikah gara-gara ketemu di live di TikTok, ya ada. Yang begitu-begitu tuh ada. Akhirnya menyambung komunikasi aktif gitu, akhirnya ketemu di darat dan menikah. Nah itu
bukan fenomena 1-2, tetapi sudah mulai banyak terjadi seperti itu. Itu tidak bisa kita pungkiri fenomena-fenomena seperti itu, karena memang medsos menyajikan ruang itu, ruang kita untuk berelasi. Baru-baru ini saya tuh ketemu, saya tuh di medsos sudah cukup lama kenal dengan yang bersangkutan, cowok ya tapi bukan cewek. Karena saya kalau kenalan dengan cewek Bu, mohon maaf agak takut saya, nggak berani. Aku takut ya. Cowok 8 tahun sudah ya sama-sama di medsos, sering komen-komenan ya karena sama-sama aktivis NU. Tilalah beliau keterima P3K di sini. Ya sudah, kita ketemu di darat, ngobrol dan asik gitu kan. Setelah di medsos kenalan kurang lebih 6 sampai 8 tahun. Nah itulah, ya sama dengan cerita dengan Bu Heli ini. Siapa nyangka saya kenal Bu Heli ini, ceritanya juga kan kenalnya di medsos ini. Wasilah WA kalau tidak salah. Berkahnya medsos. Kalau bukan karena medsos, saya mungkin tidak bisa hadir di sini. Nah, ini salah satu juga medsos. Karena saya ini sebenarnya Bu, orang rumahan Bu. Hari-hari kerjaannya baca buku, makanya kacamata saya tebal. Nah hari-hari baca buku, orangnya serius Bu. Makanya cewek enggak ada yang mau sama saya. Nah orangnya serius. Terlalu serius dan terlalu kaku ya. Gitulah kira-kira gitu kan. Tapi sedikit terbantu karena medsos itu. Jadi medsos lah yang mungkin sedikit banyak mengajarkan saya berorganisasi, selain juga aktivitas-aktivitas kuliah. Nah itulah, medsos menyajikan kita itu banyak sisi positif, tetapi juga banyak sisi negatif. Next, nah ini sebenarnya sama, top types of website ya, visited and apps ya. Ya web browser, berita, medsos dan sebagainya. Ibu-ibu ada nyimak enggak kasus Vina Cirebon? Nyimak ya? Wah berarti update berarti. Kan berjilid-jilid itu kasusnya, bingung saya. Saya punya teman itu, setiap telepon diskusi soal itu. Lah aku yang enggak ngerti apa-apa soal yang begitu-begitu, ditanya yang begitu, bingung kita kan. Nah nanti kita akan tahu bagaimana kemudian algoritma itu meskipun sebenarnya kita tuh tidak mau ya mengkonsumsi berita-berita seperti itu, tetapi karena itu sering muncul di VT kita, akhirnya mau tidak mau kan kita bicarakan. Ya, saya yang mungkin di TikTok saya itu awalnya kita kadang algoritma ini aneh. Sesuatu yang mungkin kita bicarakan atau sesekali kita cari gitu kan, lama-lama nanti muncul terus tuh. Kalau kita mungkin sesekali kita penasaran ya dengan kasus Vina Cirebon, nanti keseringannya tuh buka lagi terus, padahal kita tidak minta gitu kan, algoritma tuh muncul gitu, algoritma pencarian, entah algoritma kita scroll dan sebagainya itu muncul. Nah itulah algoritma, makanya kita mesti hati-hati informasi itu ya. Nanti kita lihat bagaimana kemudian tantangan-tantangan ini perlu menjadi sorotan ya. Nah ini share of website ya. Next. Nah ini pengguna media sosial ya. Nah yang paling sering adalah next. Nah ini YouTube ya, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Jadi YouTube itu kalau mungkin di daerah-daerah sini kan sinyal terbatas ya. Paling tidak di sini paling banyak apa? Facebook ya. Facebook, Instagram ya. Paling banyak ya kan. Tapi sinyal sini sih bagus sih. YouTube juga kan. Nah itu. Nah ini medsos yang paling sering digunakan ya. Data tahun 2024 ya, yang ini menjadi makanya kita sebagai kader Fatayat NU harus bisa mengisi ruang-ruang ini. Jadi kalau generasi Z, ya generasi Z itu generasi mungkin sahabat-sahabati yang sudah punya anak, yang sudah umur 20 atau 15 ya, remaja ya. Nah itu rata-rata mereka mengkonsumsi media sosialnya yaitu YouTube, Instagram, TikTok.
Nah, kita bagaimanapun kita juga harus ngerti ini dengan tipe-tipe media sosial itu semuanya. Ya. Next. Nah, ini kecenderungan karakter media sosialnya. Pertama adalah partisipatif. Jadi media sosial itu menyajikan kemampuan bagi kita untuk bisa berpartisipasi dalam banyak sekali event, dalam banyak sekali kegiatan. Dari medsos kita mungkin bisa belajar, ngaji misalnya, berpartisipasi dalam event-event, melalui diskusi-diskusi. Kalau di Facebook itu kan banyak tuh grup-grup ya, grup-grup Facebook gitu kan, dan sebagainya. Begitu juga di TikTok. Di TikTok itu kalau di TikTok itu kan ada ibu-ibu, mungkin sahabat-sahabati yang aktif live ya. Di TikTok itu ada sistem family namanya. Jadi mereka buat semacam keluarga TikTok ya. Jadi mereka buat kegiatan, ngobrol-ngobrol bareng isinya sebenarnya. Saya pernah tergabung dalam satu family di TikTok itu. Ya, isinya dari banyak daerah, terus kegiatannya ya ngobrol-ngobrol begitu kan, curhat ya, kadang curhat soal perasaan, curhat soal pekerjaan, curhat soal ini gitu kan. Tetapi selain itu juga ada kajian. Makanya saya sempat juga jadi kiai Bu di TikTok beberapa bulan gitu kan, mimpin tahlil gitu. Seru juga saya bilang kan gitu. Cuman tak pikir-pikir ini berkatnya kok ndak ada gitu kan. Ada kuota hilang gitu. Udahlah saya bilang kan, karena saya ini orangnya pragmatis dan berhitung gitu kan. Jadi saya tinggalkan. Nah, Bu, itu gurau gitu ya. Tapi ada fenomena seperti itu, ada yang kajian kitab gitu ya. Kajian kitab ada. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk dakwah juga gitu. Ada isinya debat. Di TikTok itu ada yang debat live tuh, Kristen Islam gitu. Disitulah kadang-kadang saling caci maki atau apa ada itu konten-konten seperti itu ada di TikTok. Yang debat-debat ya, kita ini juga ada yang Aswaja NU gitu kan, ada gitu, dari NU sama Wahabi misalnya, NU sama Syiah gitu ada. Ya, itu partisipasi. Jadi kita dimungkinkan medsos itu untuk berpartisipasi dalam banyak event. Kemudian keterbukaan. Nah, keterbukaan itu ya luas ya maknanya. Kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan waktu yang berbeda, di mana-mana tempat, dengan berbagai macam tipikal gitu ya. Saya itu di medsos itu dulu, kalau di TikTok itu ada, kita bisa juga kalau di room Arab itu bisa tasih bacaan Al-Quran misalnya sama masaih Arab itu ada. Entah itu Arab beneran atau enggak, wallahu alam, saya juga kita ini. Tetapi biasanya kalau yang ada masaih yang memang membuka kelas live online, memang semaan gitu ya, kita setoran, misalnya setoran bacaan Quran gitu kan, kita ngaji satu halaman gitu. Nanti dikasih gift. kalau syukur-syukur kalau di TikTok kan lumayan tuh, kalau dapat paus atau singa gitu kan, dicairkan DVD itu bisa dapat 100.000, 200.000 itu lumayan. Nah, di gift sama Sultan Arab itu kan. Kalau Sultan Arab kan duitnya unlimited mereka, bedalah dengan kita kan, kita duitnya terbatas gitu kan. Lagi kalau sawit lagi turun gitu ya. Kalau mereka kan minyak naik terus. Nah itu. Jadi keterbukaan. Kita bisa berkomunikasi lintas negara, lintas daerah. Yang penting kita punya kemampuan bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, atau bahasa Indonesia kah. Nah, sisi-sisi ini kan bisa dimanfaatkan gitu. Makanya kalau mau belajar bahasa sebenarnya mudah di medsos itu, khususnya di TikTok ya. Kalau mau cari native bahasa itu kan, mau cari orang Saudi bisa, ada. Mau cari orang Mesir ada. Tinggal kita modal pede saja kalau di medsos itu kan. Itulah keterbukaan. Yang ketiga adalah keterhubungan. Nah, kita bisa terhubung tadi. Selain keterbukaan. Saya bisa terhubung dengan Bu Heli. Saya bisa terhubung dengan sahabat-sahabat ini kan. Ya itu bisa melalui medsos tanpa harus
berkunjung satu dengan yang lain. Makanya sekarang ini kadang-kadang saking mudahnya kita itu dimanjakan dengan medsos, mohon maaf lahir batin diblas gitu kemana-mana gitu kan, pesannya sama diblas gitu kemana-mana. Udah tak jawab sama-sama biasanya kalau kayak gitu. Itu saking mudahnya kita ini ya mengentengkan gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau kayak gitu ya mbok ya agak kreatif dikit lah gitu, dijapri satu-satu, diketik satu-satu, assalamualaikum dulu gitu kan. Mbok jangan langsung kirim-kirim diblas gitu kan. Itu kok kayak kesannya gimana gitu. Kayak kita ngirim surat untal gitu kan sopan enggak kira-kira kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Tapi itu menjadi fenomena hari ini gitu ya. Saking kita merasa mungkin medsos itu udah merasa dekat gitu kan, terhubungan gitu. Saya bisa terhubung dengan sahabat-sahabat di sini gitu kan, tanpa mungkin harus sering-sering ke sini gitu kan. Bisa itu di medsos bisa gitu. Ada grup gitu, ada grup WA atau apa deh, karena keterhubungan. Medsos itu menyajikan kita itu kapan saja bisa dihubung selama sama-sama online. Okay. Next. Ini tantangan kita ya. Tantangan kita ini pertama radikalisme hate speech, tantangan media sosial deh. Kalau kita tadi bicara dampak positif, ini sekarang dampak negatif. Nanti wabil khusus radikalisme dan hate speech nanti ada diceritakan oleh materi selanjutnya nanti Pak Aryo ya setelah ini. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri. Radikalisme, terorisme, intoleransi, ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu bukan hanya soal agama saja. Sekarang kadang-kadang rasan-rasan pun bisa Bu lewat story WA kan. Banyak modusnya itu. Buat story WA nyindir gitu. Entah nyindir temennya gitu. Nggak lama 1 jam kemudian ketika notifnya kelihatan dibaca gitu kan, sudah dibaca si target dihapus gitu. Itu apa coba gitu kan. Tapi itulah realita kita hari ini gitu ya. Sindir menyindir di medsos gitu, kadang-kadang di Facebook ya. Ya, makanya MUI itu buat fatwa ya, adab bermuamalah di media sosial. Nanti ibu-ibu sahabat-sahabat bisa cari itu tentang adab atau bermuamalah di media sosial ya. Termasuknya itu salah satunya kita jangan sampai melakukan hate speech atau ujaran kebencian. Termasuk tadi itu rasan-rasan gitu. Boya kalau misalnya kita ndak senang dengan orang gitu, ndak suka dengan orang ya telepon atau japri gitu. Ngapain juga dibuat status gitu. Ya kalaupun yang bersangkutan tidak merespon ya sudah gitu. Tidak perlu juga kita buat status. Karena itu di medsos ini Bu sekarang banyak yang mudah baper. Ya, kebawa perasaan. Kadang-kadang yang disindir siapa tapi yang merasa siapa begitu. Itu sering terjadi kan Bu ya? Sering terjadi Bu ya. Nah, berarti di sini sama Bu ya. Yang disindir siapa tapi nanti yang merasa siapa begitu. Makanya kita perlu hati-hati ya. Kalau dulu mungkin lisan kita yang harus dijaga. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, keselamatan manusia itu salah satunya dengan menjaga lisannya. Nah, sekarang harus ditambah Bu. Jari juga bermasalah sekarang ini. Typingan itu juga bisa jadi masalah gitu. Makanya hati-hati. Jadi menjaga lisan sekaligus menjaga jari-jari kita untuk tidak share konten-konten radikal misalnya, untuk tidak meng-typing hal-hal yang sifatnya negatif, itu juga harusnya. Kemudian cybercrime, kejahatan digital, penipuan, ini hati-hati Bu sekarang. Kalau ada link-link yang tidak jelas gitu, tiba-tiba misalnya ada nomor baru nyepam link atau apa, atau misalnya nomor yang dikenal tiba-tiba minta TF atau minta kirim OTP tahu Bu ya? OTP itu kode ini.
4 digit itu biasanya masuk lewat SMS. Itu fungsinya sebagai kunci agar kita bisa masuk, seseorang bisa masuk kepada akun medsos kita. Kalau ibu telajak nge-share itu misalnya ke orang, itu alamat akun media sosial kita bisa diambil alih. Hati-hati ibu ya, keamanan digital itu sekarang harus betul-betul dijaga. Makanya kalau ada nomor-nomor asing atau apa, blokir saja, enggak apa-apa, blokir. Kalau ada telepon misalnya, sekarang hati-hati juga kalau misal tiba-tiba ada telepon asing. Makanya kadang-kadang yang begini-begini ini kita harus ada etikanya ya. Nah, saya itu kalau misalnya dapat nomor misalnya menghubungi seseorang yang mungkin saya diarahkan oleh seseorang untuk menghubungi si ini. Saya tanya, saya akan WA dulu gitu, tidak langsung telepon. Biasanya kadang-kadang kan orang itu langsung telepon gitu ya. Langsung telepon tanpa mengirim pesan terlebih dahulu. Idealnya kirim pesan terlebih dahulu. Agar apa? Kita tahu siapa yang nelpon ini siapa. Sekarang mohon maaf Bu, banyak modus-modus penipuan, hipnotis apa segala macam itu, yaitu tadi dari WA. Tiba-tiba ada yang ngajak VC malam-malam jam 2 malam. Itu ngapain ya? Coba. Di screenshot kan bahaya itu. Direkam pakai daster ini gitu kan, bahaya itu kan. Nah itu hati-hati Bu. Karena yang begitu-begitu itu kita kalau kita tidak aware gitu ya, itu bisa menjadi cara orang untuk berbuat jahat dengan kita. Itu cybercrime. Nanti bahas ini juga sebenarnya panjang lebar. Kemudian ini judi online ya. Judi online, negatif konten pornografi termasuk di sini. Jadi slot apa segala macam. Tolong anak-anak kita dijaga, generasi kita dijaga. Ini lagi Kemenak Bu ya, lagi juga gencar-gencarnya judi online. Apalagi riset membuktikan sekarang hampir 800.000 dari 3 juta penduduk Indonesia, maksudnya akun ya, karena bisa jadi satu orang ada yang punya lebih dari 1 akun. Itu termasuk remaja yang main slot, skater apa segala macam itu. Jadi tolong, nah itu bisa membahayakan, tidak hanya membahayakan kantong ya, kantong orang tuanya, tetapi juga membahayakan hidup. Karena ada juga banyak yang gara-gara judi online akhirnya merembet ke pinjaman online nggih Bu ya. Itu waduh ngeri ya, hati-hati. Itu perlu diwaspadai. Kemudian hoax ya, nah hoax ya, hoax news. Jadi ibu-ibu tolong ini berita, kalau ada berita diklarifikasi. Misalnya dapat share video, cari di Google itu, cek fakta. Makanya kalau hoax itu paling mudah kita cek fakta. Cek fakta. Masuk aja di website cek fakta, ketik tentang berita yang ini, biasanya ada muncul. Soal ada video apa begitu kan? Ini bener enggak nih? Dicek fakta aja. Cek. Jadi jangan mudah share. Dan kadang-kadang nih kita ini kan kadang-kadang latah gitu. Apalagi soal agama gitu kan. Subhanallah, ini begini. Padahal belum tentu beritanya benar atau belum tentu ini di-share. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Karena sekali ketika kita menyebarkan kebohongan, Pak, Bu, kita kebagian dosa. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita menemukan berita bohong atau berita yang ini, kalau kita tahu itu beritanya, langsung klarifikasi kepada yang bersangkutan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ini berita tidak benar. Langsung share dengan fakta-faktanya. Dan kita itu mengedukasi kita, biar yang bersangkutan tidak nge-share lagi. Jadi kalau kita mendiamkan, nah itu namanya kita mendiamkan kejahatan. Ayo waliyadzubillah, jangan sampai kita ini. Nah ini dakwah kita. Media-media sosial seperti ini jauh. Karena seringkali terjadi keributan di grup itu gara-gara kita mendiskusikan berita yang tidak jelas. Akhirnya
risih kan kita di grup gitu kan, berita-berita hoax di share gitu, dibahas gitu, padahal beritanya tidak jelas. Kemudian cyberbullying itu ya perundungan di media sosial, kadang menghina, hina fisik, hina mental, apa segala macam, itu juga dijaga gitu ya. Next. Nah ini wabil khusus tantangan NU ya. Nah kita permasalahan dakwah NU di digital adalah kita ini terkesan gagap ya. Gagap mensikapi tantangan dan perkembangan dakwah di era digital. Nah, ini wajar lah karena kita memang generasi NU ini kan rata-rata ya deso, santri gitu kan, yang mungkin di pondok itu tak terbiasa dengan ini, tapi tiba-tiba dihadapkan kepada perkembangan teknologi cepat gitu kan, ya mau tidak mau kita harus ini. Tapi sebenarnya ini sudah mulai bisa teratasi karena sudah mulai terbiasa kita. Jadi gap-gap ini sudah terbiasa. Tapi walaupun ini harus memang sering diingatkan dan diarahkan. Kita sudah jangan katro-katro amat lah Bu. Dalam menggunakan media sosial harus ngerti gitu. Kalau anak-anak kita pakai TikTok, minimal kita ngerti. Buatkan akun TikTok juga, Dek, saya gitu kan. Mak, buatkan akun TikTok gitu kan, biar ngerti gitu. Biar tahu kita apa yang diakses oleh anak. Jangan sampai ada kawan saya cerita jadi dia emak dia itu bulenya ya ya memang sih tidak terlalu ini di medsos gitu kan. Jadi ketika itu loh mak, aku dulu neng story WA, apa story sari roti kah katanya. Sari roti. Iki loh mas, status WA, ayo status WA opo, nggak ngerti, saking nggak ngertinya kan gitu. Tapi minimal kita ngerti. Padahal umurnya masih muda lah, masih umur-umuran Bu Heli gitu kan. Cuman mungkin karena mungkin sibuk dengan pekerjaan tani gitu, jadi sudah tidak sempat lagi. Makanya mau tidak mau kita harus ya meskipun ada kesibukan di darat, kita harus ngerti karena ini tantangan kita. Anak-anak kita, generasi kita yang akan datang ini mau tidak mau, suka tidak suka sudah terbiasa dengan ini. Kalau generasi kita, generasi Bu Heli mungkin yang dihadapi cangkul gitu kan, arit, hutan gitu kan. Kita tidak menghadapi yang begini-begini, tetapi generasi adik-adik ini itu akan menghadapi ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ngerti. Termasuk dakwah NU hari ini. Kemudian saluran dan muatan informasi siar dakwah NU tidak terkoordinir. Nah, makanya nanti ada tugas di sini ya, ada tugas bagaimana saya pengen mengarahkan sahabat-sahabati ini untuk mulai memfollow akun-akun ambasador NU. Nanti ini tugas. Ini bawa HP semua kan? Di sini kan? Nanti kita langsung praktek. Kemudian belum ada peran yang seimbang pendampingan program pemerintah secara nasional. Ini terkait dengan next ya. Nah ini target. Nah target NU bukan hanya lagi generasi pedesaan, santri-santri desa, tetapi target kita ini global. Makanya kalau saya akan ngisi sekarang mengelola beberapa media NU di Kalbar, salah satunya NU Katulistiwa, nanti bisa di follow. Nah NU Katulistiwa itu sekarang salah satu kontennya adalah konten ngaji. Jadi ustadz kiai-kiai kampung yang ya bisa menggunakan medsos itu saya challenge berikan wadah untuk ngaji, ngisi kajian kitab. Jadi ngisi kajian Fathul Qorib, Hikam, terus kajian-kajian tematik gitu. Nah yang sekarang saya lagi cari ini Bu, ustazah. Ustadz sudah kebanyakan surplus kita. Nah ustazah ini yang repot ini. Saya bingung ini nyarinya kemana gitu kan. Makanya salah satu juga kemandor ini tujuannya juga siapa tahu ada ustazah yang juga bisa kita orbitkan. Saya memang tugasnya suka ngorbitkan orang gitu. Karena ini penting gitu, apalagi kalau ustazah ini kan kajiannya
tentu ini ya fikhun nisa gitu kan, tentang parenting ya, yang memang itu tema-tema itu kan tidak bisa dibicarakan oleh laki-laki kan, itu kita penting. Karena apa? Karena sasaran dakwah kita ini sudah luas gitu. Jadi kami di NU Khatulistiwa, NU Pontura maupun beberapa media yang lain itu sudah mulai bagaimana mendiskusikan tema-tema yang memang sudah tidak lagi soal fikih, soal traweh 8 atau 20. Udahlah, itu kita sudah hatam lah anak-anak NU kan, yang penting dikuatkan dalilnya. Tetapi hari ini bagaimana kita bisa bicara soal lingkungan gitu kan, tentang mendidik anak gitu kan. Tema-tema yang memang dibutuhkan oleh banyak masyarakat umum, tentang bagaimana sih caranya menjadi bahagia gitu kan. Sekarang Bu, banyak orang yang tidak bahagia. Nah, itu bisa jadi tema kajian itu sekarang. Makanya lihat ya konten-kontennya Hanan At-Taqi itu kan sederhana gitu kan, bikin orang terhenyuh gitu kan. Ya. Nah, cuman karena kita aswaja, konten-konten pop seperti itu kita gali dari hazanah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya kita bicara soal bagaimana sih menjaga hati. Ya, kita rujuk dari kitab-kitab klasik kita, hazanah. Nah, kita kemaslah dengan bahasa yang lebih populer. Ya, makanya seperti Ustaz Pak Hanan At-Taqi itu kan laris kayak gitu ya. Itu karena apa? Karena dia mampu mengemas khazanah keilmuan turos itu dengan kebutuhan segmen dakwah gitu. Karena segmen dakwahnya remaja, makanya dia biasa pakai kupluk gitu kan, pakai ini. Kalau kayak saya ini kan jelas ini segmen dakwahnya orang tua-tua gitu kan. Karena memang jujur Bu, saya ini makanya tidak ada cewek naksir sama saya, itu terlalu serius tampilannya kayak gini gitu. Nggak bisa saya pakai kaos atau itu. Nah, itu karena segmen dakwah itu. Nah, kalau generasi muda ini kan sudah tidak begitu suka dengan model dakwah yang simbolik gitu, surban dililit, itu sudah tidak apa itu gitu kan, tidak suka gitu. Tapi di sisi yang lain mereka itu sebenarnya butuh akan nuansa spiritual gitu, menata hati, bagaimana kita pengen sabar gitu kan, menjadi orang yang sabar dan sebagainya gitu. Soal cinta-cintaan gitu kan, mereka tuh butuh sebenarnya mengatasi kejenuhan di kala sepi gitu kan. Nah, tema-tema itulah harus menjadi lahan garapan kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, selain tema-tema yang menjadi asas kita ya. Makanya kalau kita bicara moderasi beragama, radikalisme atau dengan generasi muda, ya harus dengan cara yang milenial pula. Makanya kami di Pontianak sekarang sudah mulai itu Bu, sahabat-sahabati ini sekarang ngaji hikam di warkop. Kami punya rutinan bersama salah satu ustadz ya dalam tanda kutip viral lah di Pontianak itu ya, Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, nanti Ustadz Zain Muhsin Official. Nah, itu kami punya rutinan mahakam, mahasiswa ngaji hikam, itu dari warung kopi ke warung kopi. Karena saya terinspirasi dari gerakan Imam Hasan Al-Banna dulu di Mesir ya, ketika mendirikan Ikhwanul Muslimin ya, itu dari warung kopi ke warung kopi. Nah, kita ngambil inspirasi itu dakwah hari ini kan, kalau di Pontianak kan mahasiswa tuh sering ngopi kan, daripada ngopinya main MLBB ngerti Bu ya, Mobile Legend itu sama PUBG. Jadi mereka itu nunduk Bu, nunduk bukan tawadu itu ya, tapi nunduk main HP. Nah, makanya kami buat sebulan sekali itu ngaji hikam, kajian hikam. Jadi hikam dengan bahasa yang sederhana, nanti bisa disimak nanti di Zain Muhsin Official atau Mahakam Murni. Kemudian nanti saya mungkin akan desain juga kajian-kajian tematik. Makanya saya juga perlu sebenarnya ustazah yang memang bisa ngisi gitu.
entah tentang parenting, tentang apa. Tapi kita segmennya tidak lagi di masjid. Kalau fatayat NU ini sudahlah di masjid itu, ya masjid jangan sampai ditinggalkan, penting masjid itu. Tapi ruang-ruang publik seperti warung kopi, taman-taman itu juga harus diisi dengan dakwah, dengan konten-konten yang menyejukkan. Next ya. Next. Nah ini web Islam ramah ya, online ya, NU Khatulistiwa yang harus dirujuk Bu Ibu. Kalau web yang tidak jelas jangan dirujuk. Yang mudah-mudah membid'ah-bid'ahkan, nah itu jangan. Nanti kita bicara loh. Nah, integrated effort ya. Nah ini yang pertama saya lakukan adalah sosialisasi penyadaran masyarakat untuk tidak mengakses web-web pemecah bangsa. Nah, makanya itu tadi kita sering kali mudah share berita-berita hoax tentang konflik di Suriah. Lalu itu belum tentu beritanya juga benar gitu ya. Di-share. Akhirnya anak kita ini semangat beragamanya terlalu ini, akhirnya ini terbawa ini. Makanya teroris itu kan memanfaatkan itu sebagai ideologisasi dalam mengideologisasi atau memasukkan fahaman-fahaman radikal kepada pengguna. Nah kalau kita tidak ngerti, nah ini bahaya. Makanya hati-hati. Kayaknya kalau mudah membid'ah-bid'ahkan, nah, nanti kriteria radikal itu kan ada banyak itu. Pertama intoleran dulu, mudah membid'ahkan amalia. Tahlilan tidak boleh, syirik. Mengucap kematian tidak boleh, bid'ah ya. Ngirim Fatihah tidak boleh, bid'ah. Ada itu di medsos itu yang begitu-begitu ada. Nanti meningkat Bu, setelah bid'ah Bu, kafir Bu. Kamu bukan golonganku. Nah, itu. Makanya ada beberapa fenomena itu dia mungkin tergabung dalam grup-grup apa begitu ya, grup-grup sebelah lah dalam tanda kutip yang radikal. Akhirnya orang tuanya sendiri dikafirkan. Pulang-pulang ke rumah sudah orang tuanya kafir. Halal dia mencuri duit orang tuanya. Jangan sampai itu terjadi di mandor yang begitu-begitu. Cepat dilempar ke sungai kalau bisa, biar tobat ya. Mandi kembang 7 rupa. Nah ini penting untuk ini. Kemudian mendukung pengelolaan web-web Islam. Nah, nanti salah satunya nanti ditugasin. Saya cukup minta Ibu menjadi follower saja dari media sosial kita dan aktif men-share konten-konten kita. Termasuk salah satunya ya juga mungkin turut berkontribusi ngisi konten, syukur-syukur. Kemudian membangun jejaring, nah kolaborasi dan sinergi. Jadi sekarang era medsos itu kita tidak bisa kerja lagi sendiri-sendiri, dewean tidak bisa. Harus kolaborasi, sinergi. Ini langkah taktis. Next. Oh lewat tadi. Ini tadi ya. Kolaborasi dan sebagainya. Terus next. Nah langkah taktis. Ini membuat akun media sosial. Jadi nanti Fatayat NU Mandor atau Fatayat Landa medsosnya aktif. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Harus ada tim media ini ya yang muda-muda lah belajar gitu ya untuk menggunakan medsos itu. Kemudian membuat blog gratis ya, bisa di Blogspot untuk menulis berita, mengabadikan konten-konten begini kan bisa jadi berita. Sekarang nulis berita mudah Bu, Bapak sahabat-sahabati tidak perlu punya keahlian khusus. Yang penting sekarang kan sudah ada teknologi AI ya, ChatGPT. Itu sudah masukkan perintah aja dengan data-data yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Buatkan saya berita tentang ini gitu, berdasarkan data ini gitu. Itu bisa masukkan perintah-perintah. Itu ada ilmunya sendiri Bu. Kalau mau belajar itu undang saya lagi ke sini. Itu ada itu ilmu ChatGPT namanya.
Jadi saya enggak bisa nulis mas. Wah enggak bisa. Insya Allah kalau punya niat sungguh-sungguh 1 jam bisa nulis. Mau berapa paragraf? Mau 10 paragraf, 20 paragraf bisa. Yang penting ada ide saja. Yang repot ini saya enggak bisa nulis dan enggak bisa mikir. Ah itu repot. Nah, karena kalau enggak bisa nulis tapi bisa mikir masih mending. Karena bisa setidaknya dia menuangkan pikiran dalam poin-poin kan, tulisan-tulisan. Nah dari tulisan-tulisan itulah nanti kita minta ChatGPT atau AI itu untuk menerjemahkan tulisan itu dalam satu bentuk paragraf artikel. Itu bisa sekarang ChatGPT. Kemudian mengisi blog dengan mengcopy berita dari NU Online atau berita-berita yang lain. Kemudian menyebar berita melalui sosial media ataupun alat komunikasi lainnya, ya. Maksudnya berita-berita tentang ke-NU-an, berita-berita tentang ini. Saya kemarin ada minta ya Bu dengan Bu Heli ya, tahu ini. Nah, kalau ada berita tentang kegiatan kemarin, boleh nanti dikirim ke saya, nanti saya akan naikkan di media, jadi di-share. Jadi sekarang tuh eksistensi organisasi itu salah satu indikatornya adalah sejauh mana dia sering muncul dalam pemberitaan media sosial. Jadi kalau ngetik di Google PAC Fatayat NU Mandor, ada muncul di Google. Tapi kalau diketik tidak ada, berarti belum pernah nulis di media. Jadi penting eksistensi, track record aktivitas organisasi itu di media sosial. Kemudian bergabung ke komunitas WA NU ya, komunitas. Next. Ini beberapa pelatihan yang bisa digelar Fatayat NU nanti. Pelatihan jurnalistik, membuat berita, esai, feature ya. Kemudian pelatihan dakwah digital, membuat konten dakwah kayak gini nih, live streaming begini. Ini kan mudah nih Bu, alat-alat mudah ini. Paling mic-nya aja yang mahal ini. Tapi kan ada mic yang murah ya, yang TNW itu 500.000 ada. HP kan udah pasti mudah semua. Yang begini-begini mahal Bu. Enggak mahal kok, murah sebenarnya. Yang penting kita mau saja. Dan ini kan enggak hanya kita bisa pakai untuk yang begini-begini gitu. Tapi bisa kita pakai untuk live, jualan atau konten dakwah dan sebagainya. Itu bisa. Ada pelatihannya yang begini. Sebenarnya enggak perlu pelatihan apalah sekarang itu. YouTube aja sudah ini. Fas'alu ahlal YouTube in kuntum la ta'lamun. Ya, adzikr ai YouTube, adzikr ai Google. Cuman karena kita aswaja harus bersana. Google nanya sembarang dengan Google tanpa kita tahu sanadnya dari mana ya sesat. Tapi kalau kita tahu sanadnya, misalnya di NU Online, oh jelas ini afiliasinya ke NU. Atau NU Katulistiwa, oh jelas ini adminnya afiliasinya ke NU, gitu kan jelas. Itu sanad, penting sanad. Kemudian pelatihan desain grafis ya, Canva, CapCut, minimal Canva lah Bu ya, Pixlab, PixArt, Canva. Kemudian pelatihan manajemen media sosial ya. Branding, media sosial dan sebagainya itu penting. Next. Tugas. Ini contoh konten ya, contoh konten. Ini contoh konten bisa tentang parenting, mendidik anak, jadi orang tua yang baik, bisa dibuat infografis. Jadi jangan hanya kalau media sosial itu Bu, apalagi kalau media sosial organisasi. Kalau bisa jangan hanya foto-foto kegiatan. Tapi sekiranya ada informasi-informasi entah itu quote-quote atau infografis tentang fikih wanita misalnya, itu bisa dibuat ini. Kreatif lah. Kemudian kajian fikih wanita, haid, nifas. Jangan salah Bu ya, sekarang banyak juga remaja-remaja yang nggak ngerti tentang haid, tentang nifas, tentang hal-hal yang sifatnya dengan keperempuanan ya. Nah itu perlu kita hadir mengedukasi mereka ini. Selanjutnya adalah info kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini dibuat semenarik mungkin. Kemudian kalam-kalam ulama dan infografis amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah seperti dalil tahlilan apa segala macam. Kemudian tugas.
Next ya. Tugas. Nah ini buka HP masing-masing. Ngapunten. Dibuka. Buka HP-nya yang ada paket. Monggo. Wah paketnya udah habis. Tetring. Ini setengah memaksa ini. Saya ndak akan pulang kalau ibu ndak melakukan ini. Gitu. Biar pasti Bu ya. Biar jelas Bu ya. Harus jelas. Harus jelas outputnya apa. Jadi biar saya tidak sia-sia ke sini. Pertama ngapunten buka Play Store, install NU Online Super App. Yang sudah install enggak apa-apa. NU Online Super App atau ketik aja NU Online. Nanti saya akan jelaskan bagaimana banyak fiturnya di situ. Ibu-ibu enggak rugi lah kalau nginstal NU Online. Ya, NU Online Super App ya kalau di app atau ketik aja NU Online itu nanti muncul. Play Store, Google Play Store yang gambarnya segitiga apa itu? Play Store. Nah ini yang bawah ya. Yang nomor 2 ya. Ya yang bawah, yang gambar bulat NU itu. NU diinstal ya. Ibu-ibu kalau mau deres Quran, di situ manfaatnya luar biasa. Soal amaliyah, wirid-wirid, ya. Itu di situ ada. Jadi kalau ada aplikasi Al-Quran lain, tidak apa-apa dihapus saja. Itu juga lebih ringan sebenarnya aplikasi. Kalau Al-Quran yang lain kan agak berat ya. Dan fiturnya juga terbatas. Nah di NU Online itu banyak fiturnya. Jadi ada Al-Quran, itu sudah plus dengan terjemahan dan tafsirnya lengkap. Ada tentang fikih keseharian, doa-doa, wirid-wirid, hizib, rotib, banyak. Ada Bu? Sudah nggih? Sudah? Wow, masih loading. Ayo dibantu. Monggo dicek teman-teman yang ini, dibantu. Ini biar nyata Bu ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang mensosialisasikan ini? Ini. Datuk Fatayat NU apa ada aplikasi sendiri ya? Belum ya. Tapi tidak apa-apa, kita menginduk kepada rumah besar. Harus jelas sudah mapan. NU Online Super App. Sudah. Kalau sudah diinstal ya cobalah diotak-atik sendiri gitu. Jadi dilihat fitur-fiturnya apa gitu. Di situ ada Al-Qur'an, ada zikir dan doa. Ibu-ibu di sini biasa ya rutinan maulid ya? Ada rutin ya? Maulidan ya? Barzanji ada di situ, Saraful Anam ada, Dia Ulami ada. Jadi tidak perlu nenteng-nenteng kitab. Sudah lumayan di situ. Jadi dalam satu aplikasi itu sudah komplitnya. Makanya Super App namanya. Belajar ngitung zakat apa ada. Barzanji ada. Yang mungkin ada Al-Quran yang agak berat dihapus saja gitu. Insya Allah. Nah karena kita orang NU itu diajarkan ngirimi Fatihah nih. Setiap buka aplikasi itu ya tawasulan dulu, hadoroh dulu, Fatihah dulu sama muassis ya, biar berkah. Oke, biar nyata. Yang sudah bisa lanjut ke tugas 2.
bisa buka Facebook ya. Yang punya Facebook bisa buka Facebook, ketik NU Katulistiwa. Ya, Facebook ya. Facebook. Di pencarian diketik NU Katulistiwa. Ya. Sampun. NU Katulistiwa sudah, klik mengikuti. Mengikuti sudah. Sudah ya. Mengikuti, follow ya. Setelah dapat NU Katulistiwa, ikuti. Ya, sama ini 4 nih kan, ada 4 ya. NU Pontura, Zain Muhsin Official, sama semuanya. Diikuti, di follow. Kemudian kalau bisa diundang teman-temannya di ini ya, di apa? Di klik titik 3 itu, nanti ada muncul undang teman. Di sebelah mengikuti itu kalau tidak salah, pojok ya. Ada titik 3. Ini sambil lalu lah, tapi yang pertama aja lah dulu, yang NU online ini, karena ini manfaatnya lebih jelas. Wah, kalau penuh memorinya itu hapuslah foto-foto itu. Ini kebanyakan foto, jangan-jangan ini. Yeah. Boleh, Facebook boleh, Katulistiwa boleh. Ikuti dan undang teman ya, undang teman. G. Karena waktu juga, biar nanti ada materi juga selanjutnya. Ini sambil lalu, saya mungkin akhiri dulu. Mungkin kita ada 15 menit ya untuk tanya jawab. Terima kasih. Saya cukupkan dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi berkaitan dengan media sosial yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fauzi. Bagi sahabat-sahabati yang ingin bertanya atau masih penasaran dengan pemaparan materi yang disampaikan tadi, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, maksudnya kalau di HP yang anak-anak itu nggak bisa Pak, nih. Apa? Sama saya lah. Kenapa? Yang HP yang anak-anak saya cuma WA sama doang. Oh, Facebook. Oh, itu lumayan sudah ada Facebooknya berarti. Bisa, katanya nggak bisa main. Oh, ruangannya penuh. Oke, Ibu sahabat nanti perkenalan ya. Iya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Sasma, ingin bertanya Pak Ustadz. Wis, janganlah. Sesat nanti. Alhamdulillah. Caranya untuk berhenti dari game online atau judi online untuk diri sendiri atau orang di sekitar kita. Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Sambil lalu. Iya. Barang ini susah ya, judi online atau game online itu sama ada kayak rokok sebenarnya. Tetapi paling tidak kita mengedukasi secara terus-menerus anak. Ya kalau anak mungkin, kalau misalnya ini kasusnya terjadi kepada anak, kita tentu pendekatannya pertama persuasif dulu ya, persuasif, diomongkan, dirundingkan gitu ya, tentang bahaya judi online atau mobile ini. Paling tidak
Kalau game sebenarnya menurut saya yang penting didampingi saja. Kalau anak itu didampingi, kemudian screen time-nya dibatasi. Misalnya boleh monggo main game, main game enggak apa-apa, tapi belajar dulu, ngaji dulu. Enggak ada masalah. Silahkan. Keponakan saya itu aktif juga main game ya, FF ya, Free Fire ya. Kan game tuh banyak, tapi yang paling sering biasanya FF, terus apa Mobile Legend, PUBG ya, itu ya PUBG ya, itu yang biasa anak-anak yang sering mainkan. Paling tidak dibatasi, gitu. Jadi diberikan pembatasan. Misalnya maghrib isya stop, ya ibunya juga harus konsisten, jangan sampai kita nyuruh anak tapi emaknya juga main scroll TikTok. Nah itu namanya kaburomaktan gitu kan. Nah, itu problem sendiri gitu. Jadi kita di rumah ini harus seia sekata gitu. Jadi kalau kita mengkondisikan anak untuk tidak main game, ya kitanya juga harus istiqomah gitu. Mencontohkan, memberikan uswah yang baik gitu terhadap anak, agar anak tuh nyontoh gitu. Karena kadang-kadang ini kan anak ini kan mengikuti apa yang dia contoh gitu. Nah itu yang jadi problem gitu. Jadi sebelum kita mau melarang atau mengedukasi anak itu ya harus diri kita dulu mulai. Misalnya kita nyuruh anak belajar, jangan pegang HP, tapi kitanya sendiri di depan anak megang HP begitu. Karena kita mungkin merasa kita nih orang tua gitu. Tapi ya itu enggak bagus untuk pendidikan. Kalau kita nyuruh anak misalnya jam-jam tertentu enggak pegang HP, ya kita juga harus istiqomah enggak pegang HP, stop HP. Kalaupun kita mau pegang HP, ya kita harus dampingi. Anak pegang HP kita dampingi. Cuman kan kalau kayak ibu-ibu kan enggak suka ribet-ribet juga. Sebenarnya di HP itu kan ada fungsi-fungsi kayak parental control gitu kan. Misalnya aplikasi-aplikasi apa yang bisa diakses oleh anak, tapi iya aplikasi yang tidak bisa diakses oleh anak bisa ada. Cuma kan nggak semua orang bisa yang ribet-ribet begitu. Tapi paling tidak kita dampingi. Nah kaitan judi online ya sama. Judi online ya paling tidak dipersuasif. Kalaupun nggak bisa, ya kasih hukuman. kasih ini punishment gitu. Di stop, nggak dikasih uang jajan kah apakah gitu kan. Untuk yang paling ngerti lingkungan anak itu ya kita gitu sebagai orang tua. Kalau misalnya dia dapat main seperti itu dari lingkungan, ya jauhkan si anak itu dari lingkungannya. Lingkungan yang begitu tuh dijauhkan. Ya. Entah dicarikan aktivitas yang lain. Biasanya kan anak-anak yang seperti itu kan kadang mungkin dia gabut, nggak ada aktivitas akhirnya dia main slot, main judi atau apa. Nah, itu. Jadi diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Itu salah satu kiat kita bisa mengedukasi anak-anak untuk bisa menghindari konten-konten negatif, main game kah atau bahkan judi online. Cuman memang ya serba salah kita ini hari ini, karena memang barang ini kan kita nggak tahu ya, mungkin di luar nggak terlihat, tetapi ketika masuk kamar sudah kan kita nggak tahu. Makanya ya harus kita hati-hati. Makanya kalau bisa anak-anak sampai remaja ya, kalau memang masih bisa untuk tidak dipegangi HP, jangan pegangi HP. Kalau bisa jangan pegangi HP dulu. Matangkan dulu pendidikannya, berikan dulu dia batasan-batasan gitu kan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini gitu kan. Kalaupun dia pegang HP, jangan sampai dia punya perangkat sendiri gitu. Yang bahaya ini kan kalau dia punya perangkat sendiri, apalagi dia mungkin belinya dari hasil dia sendiri, ini kan bahaya, kita susah kontrolnya. Tapi kalau mungkin dia masih pinjam HP mbaknya atau emaknya gitu kan, masih mudah kita kontrolnya kan. Misalnya di history kan bisa dilihat tuh chat gitu kan.
Paham ya? Oke, sip. Yang lain? Oke, baik. Untuk sahabat yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Masih ada kesempatan satu orang lagi. Satu orang lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, cukup, saya ya. ingin menanggapi Bapak berkaitan dengan berhenti dari judi online ini. Judi online dan games ya. Ini pengalaman saya pribadi. Wah, ada pengalaman. Pengalaman saya pribadi, saya tuh paling senang main games. Wah, main apa? Games ini nyusun kotak. Oh. Kayak gitu. Iya, biasanya sampai lupa waktu gitu, iya. Mas. Jadi awalnya tuh saya keteteran gimana sering main gitu ya, main. Lambat laun saya berpikir kalau saya main terus nanti pekerjaan rumah saya nggak terkerjakan gitu. Akhirnya saya hapus aplikasi games. Selain itu saya juga nggak mau lagi ini main games online yang biasanya tuh yang berkaitan dengan internet lah gitu. Jadi saya nggak mau isi paket kayak gitu, jarang dari paket. Jadi bagus, itu artinya memunculkan kesadaran dari diri sendiri. Jadi kayak gitu, saya nggak mau isi paket, yaudah. Dimunculkan, itu jadi dimunculkan kesadarannya itu gitu kan, dan dialihkan kepada hal-hal yang positif. Karena biasanya orang yang kecanduan seperti ini kadang-kadang itu tadi lebih banyak waktu kosong. Jadi kita sebagai orang tua ya arahkan anak-anak untuk ikut kegiatan-kegiatan positif. Makanya remaja-remaja kalau di sini mungkin remajanya masih aktif ya, diarahkan saja ikut voli, ikut kegiatan olahraga, ngaji, TPA gitu kan, sehingga waktu-waktu kosong mereka itu termanfaatkan dengan baik. Saya kira itu. Saya terakhir terima kasih sahabat-sahabat. Monggo. Siapa lagi? Sahabat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi nama saya Yudina dari Dari mana? Oh ya. Masjid Nurul Islam Pasir Oh, seru. Saya ingin menanyakan bagaimana menanggapi ulasan dari komentar dari media sosial, komentar negatif dari orang lain di dalam dunia media sosial. Terima kasih. Ya, menanggapi ya. Sikat. Paling tidak kita tidak membalasnya dengan yang negatif ya. Maksudnya ketika orang kemudian komentar sampah, ujaran kebencian atau apa, itu jangan sampai dia kemudian berkomentar lanjutan. Dengan tidak menanggapi itu sebenarnya juga menurut saya sudah jauh lebih baik. Karena orang yang begitu, apalagi kalau di media sosial, kita tidak tahu yang kita ajak komentar ini serius atau enggak, itu kita tidak tahu. Kan akun itu kan random kan, kita tidak tahu. Pada saat dia lagi nulis itu dia lagi ketawa-ketawa, kita tidak tahu. Nah, dengan kita tidak menanggapi itu sebenarnya sudah juga cukup baik. Itu jauh lebih baik. Apalagi mungkin menurut kita itu sudah menurut kita itu negatif, apalagi bernuansa ujaran kebencian. Kemudian langkah selanjutnya, kalaupun kita tidak mau menanggapi, di medsos itu kan ada fasilitas ya, report ya. Tinggal di report aja, report spam atau mengandung unsur sara atau apa, report. Setidaknya kita menghambat pergerakan mereka yang sering melakukan ujaran kebencian itu. Kalau ibu-ibu sekalian kompak, misalnya ada nih status Facebook sering membeda-bedahkan Amaliyah NU gitu kan. Kita tahu nih statusnya nih milik siapa begitu kan. Kalau kita komen, kalau kita ikut masuk dalam perdebatan, itu dia untung, akun dia naik, algoritmanya naik.
Didiamkan saja, diamkan, tapi kita kompak, di report semua. Klik titik 3, report, laporkan ujaran kebencian. Itu tak lama tumbang itu. Nah, paling tidak kita melakukan hal itu. Kalau kita komen ikutan, pertama kita ikut-ikutan goblok gitu kan. Udahlah yang ujaran kebencian itu juga sebenarnya otaknya setengah gitu kan. Kita yang waras jadi ikutan setengah, ngeladeni yang begitu-begitu. Nah, lebih baik kita nggak usah tanggapi, report, laporkan. Kalau nggak bisa, laporkan ke kami juga, nggak apa-apa. Bu Heli biasa sering ada lapor, Mas, tolong Mas, akun ini di ini. Kita lapor, bisa itu. Dilapor, di report gitu kan. Tumbang. Paling tidak dia kan berhenti di akun itu untuk tidak melakukan ujaran kebencian. Ya soal dia punya akun 10 misalnya kan. Paling tidak kan kita sudah bunuh 1, tinggal 9 kan gitu. Nah itu yang ya mau tidak mau ya jihad-jihad seperti itu gitu. Makanya kami di Cyber Borneo Nusantara dan beberapa tim yang lain itu juga melakukan hal-hal yang itu. Ketika ada akun-akun ujaran kebencian, misalnya yang mencaci maki ulama-ulama NU apa segala macam, itu kan jelas tuh. Kita tidak komen, karena kalau kita komen akun dia naik, rugi kita. Senang dia kan. Tidak komen langsung kita report aja, report aspam. Jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman begitu, kalau bisa dijapri, dinasehati, Bo ya jangan nyatatus kayak gitu, nggak enak dibaca orang. Tapi kalau masih ngeyel, sudah report aja. Gimana? Tak terima, ya sudah, report aja gitu kan. Ya sudah. Kalau report atau kalau memang kita risih, ya sudah, bisukan saja kalau di WA. Nggak harus blokir, bisukan aja kan, akhirnya nggak muncul. Minimal mata kita tidak rusak lah dengan konten-konten sampah kayak begitu. Saya kira itu ya Bu ya, mohon maaf kalau penyampaian saya agak kurang berkenan ya. Saya kira mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim. Literasi digital seperti ini penting karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menghadapi era-era seperti ini. Apalagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah NU, mau tidak mau harus menggunakan ini sebagai sarana untuk dakwah kita, eksistensi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Mau tidak mau juga salah satu kita mempertahankannya adalah di media sosial. Saya kira itu, karena memang masih ada materi selanjutnya dari Pak Aryo, nanti lebih seru lagi tentang radikalisme, terorisme dan intoleransi. Beliau nanti yang akan ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.